Selamat sore, perkenalkan nama saya Isra Frida Yani Purba dengan NIM 2402010026. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana sih cara yang pertama bagaimana membuat struktur organisasi secara otomatis. Di sini saya blok dulu, saya blok atau saya salin dulu data yang mau dibuat organisasi. Saya salin, kemudian saya pergi ke insert, kemudian saya pilih smart art. Di sini kita dapat memilih yang mana yang kita mau. Di sini saya pilih hierarki. Kemudian, kemudian di sini saya milih di bagian hierarki ini. Lalu kita okekan. Yang ketikan yang kita salin tadi kita tempel di sini, Ctrl V. Kemudian di sini ada bagian yang tidak terpakai, sehingga kita harus hapus bagian tersebut. Oke. Kemudian, oke. Kemudian di sini kita besarkan, kita sesuaikan. Oke. Lanjut, yang ini kita bisa hapus. Kemudian di sini kita bisa hapus juga. Ini jadi struktur organisasinya. Kemudian nomor 2 buatlah tutorial. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengubah teks otomatis ke dalam tabel. Di sini saya ketahui ada 7 kolom dan 11 nama yang mau dibuat. Kemudian saya blok nama-nama tersebut. Kemudian saya pergi ke insert. Kemudian saya pilih ke conflict text to table. 7, 12 benar. Di sini order ini diisi untuk pemisah kolom seperti koma. Di sini kita memakai koma, jadi saya di sini taruh koma. Oke, jadi di sini sudah kita rapihin sedikit. Bisa layout. Sini saya benarin. Sini sudah benar. Kemudian eh, di nomor 3 ada dikatakan saya akan membuat tutorial mengirim surat massal. Karena saya NIM genap, saya akan mengirim surat massal kepada NIM genap atau sesuai data yang sudah ditentukan. Di sini sudah ada data tersebut. Di sini data tersebut sudah ada. Ini yang akan kita pindahkan. Kemudian di sini surat massalnya. Dan di sini saya akan membuat surat undangan atau surat massal dengan data yang sudah diberikan tadi, dengan data Excel yang sudah diberikan tadi. Jadi di sini saya langsung saja masuk ke mailing, kemudian start email, kemudian letters, terus saya tekan select ini, kemudian kita tekan use and existing leads. Kemudian kita pilih data yang tadi, data Excel tadi. Ini data Excel genap, NIM genap, karena saya NIM genap. Kemudian oke. Di sini bisa kita insert sesuai dengan yang ada di layar ini untuk NIP. Kemudian kemudian nama, terus alamat, kemudian jabatan. Di sini bisa dibuat satu-satu, cuman kita karena mau cepat, jadi sampai akhir aja langsung. Oke, langsung tekan ini. Sudah, sudah ada sampai 10. Oke. Selanjutnya di sini saya masuk ke nomor 4. Di sini saya akan membuat tutorial untuk menyeleksi RPN di sini. Pertama, kita blok dulu seluruhnya. Kemudian saya tekan Ctrl H. Di sini saya akan tulis apa yang mau dihapus. Kita akan tulis RP titik. Di sini kita kosongkan juga, langsung ke replace all. Yes, yes. Oke. Sehingga jadi seperti ini, sudah tidak ada RP di dalamnya. Sekarang nomor 5, saya akan membuat tutorial autocorrect dan quick path from text dan DCBS. Di sini saya sudah salin tadi data yang saya buat, saya tinggal paste saja. Kemudian saya salin lagi. Kemudian di sini saya masuk ke file, kemudian saya masuk ke option, lalu saya pilih proofing, kemudian autocorrect option, kemudian ini data yang mau kita masukkan, kita tinggal buat apa judulnya, kita tinggal buat ini. Oke, kita add, kita oke.
Kemudian kita coba di bawahnya dengan menekan. Oke, sudah muncul dengan menekan judul tadi yang saya buat yaitu VNC dan saya spasi. Langsung muncul. Sehingga yang ini kita hapus yang lama. Jadi setiap saya nanti buat judul tadi yaitu yang ini, dia akan muncul seperti nama ini. Kita coba sekali lagi. Nih, muncul seperti tadi. Artinya itu sudah benar sehingga itulah cara membuat quick part. Selanjutnya di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta membuat header footer di dalam suatu file. Pertama saya akan membuat daftar isi. Ini saya akan insert ini untuk daftar isi. Di sini saya akan blok. Kemudian di sini saya akan buat heading 1 untuk judul. Kemudian heading 2 untuk subbab. Di heading 2 untuk subbabnya. Di sini saya buat uh, subbab 1. Kemudian ininya tetap. Style bahasanya saya ganti menjadi heading 2. Ketikanya 12 saya bold, kemudian saya nonaktifkan. Saya oke. Dan kalau sudah benar akan ada tanda seperti ini atau muncul di sini. Kemudian lanjut 1.2 akan sama saya buat seperti 1.1. Saya memakai template yang ini karena judulnya sudah mengikuti, sangat mengikuti. Kemudian lanjut di bab 2. eh, Di bab 2 saya buat style baru menjadi ini 1. Kemudian di sini subbabnya saya buat style yang baru, create a style, kemudian modify. Kemudian di sini diganti namanya menjadi subbab 2 heading 2. Kemudian style tabnya tetap, style backgroundnya saya ganti menjadi heading 2. Kemudian saya bold. Ya, karena muncul tanda seperti ini atau sudah ada di sini berarti sudah benar. Kemudian untuk 2.1-nya ada subbab lagi sehingga kita harus membuat create style baru supaya tidak mengikuti 2.1 tadi. Create style, kemudian saya modify, kemudian ganti nama menjadi subbab 2 heading 3. Lanjut, style backgroundnya saya ganti menjadi heading 3. Lalu eh, saya bold, kemudian oke. Sudah muncul karena tadi saya sudah buat style di 2.11 sehingga di 2.12 saya tinggal tekan template yang sudah ada tadi. Ini. Tuh, lanjut. Kemudian mode simulasi ini mungkin menjadi 2.2 sehingga saya tinggal pencet template 2 titik ini. Kemudian 2.2 memiliki anak bab lagi sehingga kita harus buat, kita blok dulu, kemudian ke style, modify, baru saya buat namanya menjadi sub bab 2 heading 3. Style tabnya tetap seperti awal, style by on-nya saya ganti menjadi heading 3. Kemudian saya bold, lalu oke. Untuk 2.2 ini sudah mengikuti template yang sebelumnya, jadi tidak perlu membuat style baru lagi. Sama seperti ini juga. Sehingga kalau sudah muncul di sini artinya itu sudah benar atau sudah otomatis. Sudah 3, 3. Kemudian di sini ada 4. Lanjut lagi, di sini ada 5. Sehingga di sini masuk ke dalam bab 3. Tiganya setiap judul besar saya kasih heading 1. Untuk sebabnya saya akan create style baru. Karena kalau tidak nanti akan mengikuti style sebelumnya. Create style. Kemudian saya modify. Ini saya ganti menjadi uh, sub uh, subbab 3 heading 2. Startupnya sama seperti awal, tetap tidak usah diganti. Ini diganti menjadi heading 2 karena dia subbab. Kemudian saya buat ketikannya. Lalu oke. Karena di sini tidak muncul dan di sini juga tidak muncul, saya akan memakai cara lain dengan klik kanan. Kemudian saya buat ke paragraf. Lalu ini saya tekan index and spacing. Kemudian just default. Bodinya dia di level 2 karena dia level 2 sama dengan heading 2. Kemudian saya oke. Oke, sudah muncul. Dan sini sudah muncul. Lanjut sama seperti tadi. Kita buat dulu ke dalam ininya. Sub 2 heading 2. Kalau tidak muncul juga sama seperti tadi, saya akan lakukan seperti tadi. Paragraf, kemudian index and spacing, just default, bodinya outline levelnya saya buat level 2 karena dia heading 2 atau subbab. Sudah muncul.
kemudian tiga 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 juga paragraf. Kemudian di bab 3 memiliki anak atau subbab lagi, jadi kita blok. Dan kita harus create style baru, modify, kemudian namanya kita ganti jadi subbab 3, heading 3. Saya ganti menjadi heading 3, kemudian bold. Oke. Karena sudah ada template di sini, sehingga 3.32 ini dan selanjutnya tinggal mengikuti template tersebut saja. Kemudian lanjut ke dalam bab 4, saya blok, kemudian saya buat ke dalam heading 1. Kemudian untuk sebabnya, saya harus buat style baru, supaya tidak mengikuti style yang sebelumnya. So, bab 4, heading 2. Kemudian ini saya ganti menjadi heading 2, saya bold. Oke. Muncul tanda seperti ini, dan di sini tandanya sudah otomatis. Kemudian selanjutnya udah tinggal mengikuti template yang sudah dibuat tadi. Untuk bab 4, 4.3 ini memiliki subbab lagi, sehingga kita harus buat style baru, style tian baru, style, kemudian modify. Setiap babnya namanya atau style harus buat yang baru. Subbab heading 3. Kemudian style based on-nya saya ganti menjadi heading 3. Kemudian saya bold, lalu oke. Ini sudah muncul, sehingga 4.2 ini tinggal melanjutkan saja. Ini. Kemudian ini lemah. Oke, terus selanjutnya sampai habis. Nih, kemudian di tempat titik 4. Dalam 4.4 memiliki subbab lagi, sehingga kita harus create style lagi. Di sini kita style, kemudian modify, lalu style based on. Jadi subbab 4. Jadi saya ganti menjadi heading 3, saya bold, dan oke. Loading, sudah benar. Kemudian eh, di sini dapat dua, saya tinggal pakai template. Dan lanjut, sudah selesai. Sehingga ini hasil dari eh, judul-judul besar dari setiap web. Ini kita buat daftar isi. Oke, saya kasih tengah. Kemudian, nah saya ke insert, kemudian, sorry, ke reference, kemudian kita pilih table of contents. Lalu tinggal pilih, saya pilih otomatic duluan. Dan muncul seperti ini, sesuai sama yang ada di sebelah kiri ini. Sehingga itu hasilnya cara membuat daftar isi. Oke, nah saya akan mengecek kebenarannya. Di sini saya akan kontrol klik dulu ke halaman bilangan acak. Dan kontrol klik ke bab 4. Kemudian di sini saya akan membuat daftar gambar. Pertama, saya akan cari gambar. Ini gambar
Sini saya pergi ke ins di sini saya pergi ke reference, kemudian insert caption, lalu kita pilih label suatu gambar buat titik titik dan oke. Judulnya saya salin, dia saya kasih ketikan, lanjut. Nah, kemudian sini lanjut ke halaman berikutnya, insert caption, kemudian label titik kemudian oke. Untuk sini saya tulis kerangka kerja penelitian. Saya hapus, lanjut gambar 4.1, insert caption, kemudian label, kemudian gambar 4 titik. Ini saya oke, oke. Sini saya buat bagan alir analisa dan perancangan. Kemudian di sini saya hapus. Kemudian lanjut ke gambar berikutnya. Ada gambar 4.2, gambar 4.2. Oke, kemudian namanya adalah flowchart, langkah-langkah metode Monte Carlo. Kemudian ini saya hapus supaya tidak double. Selanjutnya ada gambar 4.3, description. Oke, terus judulnya halaman login. Kemudian ini saya hapus. Kemudian saya akan buat sama seperti sebelumnya sampai gambar yang diminta habis. Halaman home. Dan ini dihapus. Dan lanjut ke gambar 4.5, description, mengumpul data penjualan. Kemudian ini saya hapus. Kemudian lanjut lagi gambar 46, insert caption. Oke, modul modul data data penjualan. Kemudian ada gambar 4.7. Saya buat hal yang sama sampai gambar yang di dalam file ini habis untuk jadi daftar tabel, daftar gambar otomatis. From input simulasi dan delete center. Kemudian gambar 4.9 hasil simulasi. Hasil simulasi. Kemudian dilanjut lagi untuk hapus ini. Masuk ke gambar titik 10. Laporan simulasi Monte Carlo. Ini saya hapus. Oke. Kemudian untuk hasilnya saya pusat gambar. Kemudian reference. Saya masuk lagi ke gambar. Ya, ini titik 1. Nah, kemudian jadi ternyata
Tiga titik. Iya. Ya. Kemudian sini saya akan coba. Di sini sudah selesai daftar gambar. Sini saya akan coba untuk masuk ke gambar 4 kontrol klik. Kontrol klik. Ini gambar 4.8 sehingga sudah benar. Sekarang sini saya akan buat daftar tabel. Daftar tabel. Kemudian di sini saya akan membuat daftar tabel. Di sini saya akan cari dokumen tentang tabel. Hmm. Ini ada tabel 4.1. Saya akan membuat tabel secara otomatis. Di sini saya pergi ke menu replace, baru insert caption, lalu ke new label, saya buat tabel 4 titik, dan oke, new label, tabel 4 titik. Ini ada tabel. Tabel 4 titik. Uh, ah, di sini gambar ini anjing. Tabel aku bilang kok. Ups.
Ah, oh di sini ya sih. Sini. Oke, oke, oke. Kemudian di sini saya akan membuat daftar tabel. Saya akan cari tabelnya dulu. Saya sudah ketik. Kemudian ada tabel 4.1. Saya insert caption, kemudian new label. Kemudian saya ketik tabel 4 titik supaya belakangnya mengikuti. 4.1 benar. Kemudian oke. Terus saya ngetiknya data barang PT barang abadi kaya baru. Dan bacaan tabel namanya saya hapus. Lanjut tabel 4.11 ini sudah ada. Kemudian ada tabel kemudian ada tabel 4.2 caption, kemudian dan lanjut ada tabel 4.3. Ini tabel 4.3. Dan lanjut tabel 4.3 itu judulnya eh, tabel frekuensi penjualan BRG 001 tahun 2017. Dan di sini saya hapus. Lanjut ke tabel 4.6. Insert caption.
Kemudian ada tabel 4.8 bebas. Kemudian lanjut lagi ke tabel 4.9. Tabel bacaan tabel lamanya dihapus supaya tidak double. Kemudian ada tabel 4.10 kita buat seperti tadi. To insert caption. Oke. Kemudian lanjut. Kemudian lanjut lagi tabel 3.4.13. Tabel 14. Ya, tabel 14. Dua ribu tujuh belas. Kemudian eh, data tabel yang lama, bacaan tabel yang lama dihapus dan pakai tabel yang otomatis ini. Hmm,
Lanjut sampai semua tabel terisi dan tidak ada yang ketinggalan. Masih pada tabel 418. Kemudian udah di tabel 4.54. Dan tabel 4.28. Oh,
dan tabel 429. Aduh.
Hmm, kemudian di sini tabel terus sampai selesai dari tabel 4.6 4.46. Sorry, ada tabel 4.45. Ini rating.
In progress. Hmm, Kemudian saya cari tabel. Lanjut.
Tabel, desain tabel simulasi. Kemudian cara membuat tabel. Kemudian kita kembali ke dalam daftar tabel. Buat daftar tabel. Jadi sekarang saya akan membuat daftar tabelnya. Insert of figure yang tabel loading. Ini untuk hasil tabelnya. Dan 4142. Dari tabel 4.1 sampai tabel 4.60. Di sini saya akan mulai formatnya. Sehingga ketika saya coba misalnya ini saya akan masuk ke tabel 4.222. Nampak ke 4.22. Kemudian masuk ke tabel 4.50. Kemudian saya akan masuk ke tabel 4.6. Ini muncul tabel 4.56. Sehingga demikian, begitulah cara membuat daftar isi, daftar tab, gambar, dan daftar tabel. Oke, masuk ini. Bisa. Telepon helikopter. Hmm. Sekarang saya akan membuat baga- saya akan memberitahu bagaimana cara membuat eh, header dan footer pada file. Kemudian di sini pertama saya membuka dokumen saya sudah. Kemudian saya akan pencet insert.
Lalu header saya pilih yang sini aja. Sudah muncul header footernya. Terus kemudian sini saya akan masuk ke sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara membuat header dan footer. Masuk ke insert, kemudian footer, lalu hmm, here, kemudian di sini saya kemudian masuk ke footer, lalu eh, di sini saya akan memberitahu cara membuat nomor halaman. Sini masuk ke insert, kemudian kita masuk ke page number, lalu saya akan pilih di bagian nomornya itu ada di vertical left. Sehingga ini cara demikianlah eh, yang telah saya buat yaitu daftar gambar, daftar tabel, daftar isi, serta cara membuat surat massal dan membuat tabel-tabel. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan eh, penjelasan atau cara saya menjelaskan.
dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore.